Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul pada malam hari ini. Sesaat kita untuk saling memberikan nasihat di antara kita. Pertama itu dari ayah. Pertama adalah nasihat tentang takwa. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa itu, pertahankan kalau bisa ditingkatkan takwa itu. Karena Allah hanya menerima amal-amal dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu mempunyai wujud, ada wujudnya, ada dampaknya, ada aplikasinya pada diri kita. Maka ini yang sedikit kita bicarakan pada pertemuan malam hari ini. Sebelum dimulai sekolah di pondok, Fauzan dan Dedek juga sebelum masuk sekolah, pesan-pesan ini semoga menjadi nasihat untuk anak-anak ayah tercinta keduanya. Yang pertama adalah agar takwa tadi memberikan dampak, tentu dia ada wujud, ada aplikasinya, ada membekasnya kepada diri seorang. Maka kata para ulama menjelaskan takwa itu tumbuhnya rasa takut kepada Allah. Kalau katakan innama yakhshallaha min ibadil ulama, maka yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Kenapa hanyalah para ulama? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berilmu. Maka itu bagian dari takwa dari seseorang itu. Maka kembali tadi untuk menuntut ilmu ke sekolah, ke pondok, agar berkah ilmu kita itu, perhatikan pengertian dari berkah itu. B-nya adalah bersihkan hati dan luruskan niat kita. Untuk apa kita menuntut ilmu? Apakah hanya untuk kebanggaan saja, atau hanya untuk mengumpulkan di pikiran kita, atau hanya mengumpulkan di buku kita? Ilmu itu juga memberikan dampak kepada penuntutnya. Maka untuk perlu diluruskan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan untuk mengikhlaskan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah segala sesuatu hal yang menjadi ingin ibadah, kita luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berkahlah ilmu itu ketika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini sangat agung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala lahu bihi tariqan ila jannah. Rasulullah tidak ada katakan siapa yang datang ke masjid dia akan mudah masuk surga, tidak. Siapa yang membantu temannya akan mudah masuk surga, enggak. Cuma Rasulullah katakan khusus untuk menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan surga baginya. Maka luruskan niat kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua, berkah E-nya adalah etika atau adab. Kedepankan etika kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana etika atau adab kita, murid kepada gurunya, kepada sesama santri, kepada orang lain yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada orang tua, kepada saudara, atau saudara sama muslim, atau non-kafir sekalipun, kafir sekalipun, semuanya telah Rasulullah ajarkan adabnya. Ini juga kita perhatikan adab kita. Maka kata para ulama itu sampai mempelajari adab itu bertahun-tahun lamanya dia baru menuntut ilmu. Maka ini adab, ini kita perhatikan. Adab berbicara, adab bertanya, adab meminta sesuatu, apalagi pada orang tua yang sangat ditekankan setelah beribadah kepada Allah, Allah sandingkan dengan orang tua. Itu menunjukkan sangat penting adab itu, terutama juga kepada orang tua. Selanjutnya adalah R-nya adalah realisasikan dengan amal. Apa yang sudah kita dapatkan, Dedek di sekolah, Bang di sekolah, apa sih ilmu yang diajarkan gurunya?
kita aplikasikan dengan amalan ilmu itu, bukan hanya dipendam di buku, di kepala kita. Kita aplikasikan apa yang kita dapatkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana dengan orang tua, dengan teman, dengan pulang sekolah, ataupun kepada siapapun, aplikasikan ilmu itu. Berkah, K-nya adalah kualitasnya. Kualitasnya sangat kita perhatikan daripada kuantitas. Maksudnya ketika sedikit ilmu itu kita pelajari, namun kita amalkan, itu lebih baik dari segala-galanya daripada ilmu itu banyak kita dapatkan tapi tidak kita amalkan. Maka sedikit itu lebih dicintai dan diamalkan, itu lebih utama. Maka perhatikan kualitas ilmu yang kita pelajari. Yang penting ilmu itu tentunya kualitasnya adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang dipahami oleh para sahabat salafus saleh, itu yang harus kita pelajari. Nah, yang penting adalah kualitasnya, bukan kuantitas, bukan banyaknya tapi sedikitnya, tapi berdasarkan bersumber Al-Quran dan Sunnah yang kita amalkan. Tadi kita amalkan agar berkah ilmu kita itu. Berkah selanjutnya adalah A-nya adalah ajarkan. Ajarkan dan dakwahkan. Nah, ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, kita punya adab, kita realisasikan ilmu itu, kita amalkan ilmunya. Misalkan puasa sunnah, sholat tahajud, dakwahkan ketika pulang ke rumah. Dedek sudah sholat duha di sekolah, dakwahkan, bun, jangan lupa sholat duha loh, waktu terbaik adalah jam 10 misalkan gitu. Nggak apa-apa, itu bukan satu kesalahan. Dakwahkan orang tua, dakwahkan ayah. Apa yang terlupa, salah, sampaikan dengan cara, tentu dengan cara yang baik, bukan dengan cara emosi. Pakai adab tadi, jangan ditekankan adabnya, cara menyampaikannya agar diberikan secara baik untuk menyampaikannya. Yang terakhir adalah hanya adalah hati-hati dari perkara yang Allah haramkan kepada kita. Apa yang Allah haramkan? Ketika belajar kita tidak boleh mencontek, tidak boleh menipu guru, tidak boleh berbuat curang kepada teman, tidak boleh menyakiti atau menzalimi kehormatan orang lain. Nah, ini tidak boleh. Kita tidak boleh ngeprank-prank. Zaman sekarang suka ngeprank sesuatu kepada teman, itu nggak boleh, diharamkan, nggak boleh. Jadi itu perlu kita jaga agar apa yang kita pelajari itu memberikan dampak berkah dari ilmu kita itu. Maka ini dari beberapa nasihat ayah, tentunya bagaimana ilmu itu agar berkah di kehidupan kita dunia dan akhirat, agar kita menjadi anak-anak yang soleh juga, agar bermanfaat untuk kedua orang tua. Karena kata Rasulullah, "Izal matal insan inqata'u anhu amalahu ila min salasatin, ila min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihah yad'u lah." Ketika mati anak Adam, kata Rasulullah, terputus semuanya, nggak ada lagi yang akan menyambung kepada orang lain itu, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Harapan ayah dan bunda kepada keduanya, bertekadlah kalian berdua menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika ayah dan bunda sudah tiada, kalianlah harapannya untuk mendoakan ketika kami sudah tidak ada. Maka dari itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan menuntut ilmu ini, agar menjadi berkah ilmu ini, agar kita amalkan, kita dakwakan, agar menjadi timbangan amal kebaikan kita di dunia dan akhirat. Dan abang juga banyak berdoa agar dimudahkan selalu untuk istiqomah, karena Allah perintahkan fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kalian terhadap yang aku perintahkan kepada kalian, kata Allah. Maka kita istiqomah dengan amalan kita agar akhir hidup kita ini husnul khotimah. Dan banyak berdoa terus agar mendapatkan kemudahan belajar yang mereka, dan doakan juga terus orang tua, nenek juga, semua orang tua, nenek, saudara kita yang lainnya, agar kita termasuk orang-orang yang diharapkan doa kita itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita, mengumpulkan kita bukan di dunia saja tapi juga di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.